Pelan-pelan sambil lihat bawah, monggo. Ke barat, monggo. Atau bisa masuk ke sela-sela tiga sini. Buat yang di alis mata, jadi ketika nanti terbang kena angin, matanya itu alis matanya bisa kedip-kedip seperti itu. Dan di sini ada juga di sini ada buat asap yang keluar nanti dari hidungnya, itu kita setting sedemikian rupa nanti setiap 25 detik nanti mengeluarkan asap dari hidungnya. Wow, unik sekali ya. Iya, tren naga terbesar di Indonesia. Wow, saat mantap. ini. Diameternya berapa? Diameternya 99. Untuk panjang 162. Wow. Lalu nama layangannya naga apa? Maruto. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di channel Amrita. Hari ini hari Minggu 23 Agustus 2026. Bertepatan dengan hari kedua penyelenggaraan Parangkusumo International Kite Festival 2026 PIKF 2026, di mana dalam festival hari ini ada 3 kategori layang-layang yang dimainkan. Salah satunya adalah layangan tren naga. Nah, di hari kedua biasanya untuk penyelenggaraan festival layangan di bulan Juli 2026 yang lalu atau di tahun lalu akan lebih banyak menarik animo masyarakat lebih tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dengan jumlah penonton yang meningkat dibanding hari pertama. Apalagi saat ini tidak ada tiket HTM ya, jadi penonton hanya membayar biaya retribusi tempat wisata saja. Oleh karenanya pada hari ini kita ingin melihat suasana dan keseruan khususnya layang-layang tren naga. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di hari kedua Festival Layang-Layang Internasional Yogyakarta 2026 PIKF di Pantai Parangkusumo, Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan JJLS, jalur Jalan Lintas Selatan, Kabupaten Bantul. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa JJLS Bantul ini merupakan bagian dari jalur Jalan Lintas Selatan Jawa yang nantinya akan menghubungkan kawasan selatan Pulau Jawa dari ujung Banten sampai dengan Banyuwangi, Jawa Timur sepanjang 1320 km. Nah selanjutnya di depan kita ini ada perempatan arah lurus merupakan jalan baru JJLS Kilok 18. Nah jalan JJLS Kilok 18 ini membentang sepanjang 5,6 km di atas perbukitan selatan yang akan menghubungkan desa Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul dengan desa Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah perlu kami sampaikan bahwa saat ini proyek jalan tembus JJLS Kilok 18 sudah 99 selesai ya, dan tinggal menyelesaikan beberapa pekerjaan akhir seperti pemasangan lampu PJU, pembuatan marka jalan ataupun rambu-rambu lalu lintas. Dan menurut informasi jalan JJLS Kilok 18 akan dibuka untuk umum di bulan September 2026. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Parangtritis kilometer 26. Dan di depan kita ini ada pos retribusi memasuki objek wisata Pantai Parangtritis. Nah perlu diketahui bahwa untuk TPR Parangtritis saat ini hanya memungut retribusi khusus untuk kendaraan jenis bus pariwisata saja ya. Sedangkan untuk motor ataupun mobil pribadi, pemungutan retribusi akan dilakukan di akses jalan masuk menuju objek wisata Pantai Parangtritis maupun Pantai Parangkusumo. Nah, hal ini tentunya kabar baik buat teman-teman yang melalui jalan Parangtritis, namun dengan tujuan bukan wisata di Pantai Parangtritis ataupun Pantai Parangkusumo ya, melainkan wisata di Kabupaten Gunung Kidul seperti Obelik Sea View maupun Watu Gupit Paralayang. Nah teman-teman, saat ini kita mulai memasuki Dusun Mancingan, Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan Hotel Gandung, dan untuk menuju Pantai Parangkusumo akan lebih dekat ya jika kita dari pertigaan yang ada di depan kita berbelok ke kanan ya. Namun karena ada cukup banyak kendaraan yang masuk dan antri retribusi cukup lama,
Maka kita akan tetap lurus ke arah timur ya, di mana kita akan memasuki Pantai Parangkusumo melalui pintu masuk Pantai Parangtritis. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk hari ini situasi lalu lintas di Jalan Parangtritis terpantau lancar. Kemudian untuk cuaca sangat cerah ya, dan suhu udara terpantau di 32 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi angin yang berhembus, terutama di sepanjang jalan yang kita lewati tadi, angin berhembus cukup kuat ya, sehingga ini merupakan indikator bahwa akan cukup bagus untuk festival layangan hari ini ya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Pantai Parangkusumo. Nah, Pantai Parangkusumo ini terletak di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Pantai Parangkusumo ini biasanya selain digunakan untuk event layangan, juga digunakan untuk berbagai kegiatan ritual ya, antara lain ada Labuhan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ataupun Surakarta Hadiningrat, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Parangkusumo International Kite Festival 2026 kali ini diselenggarakan di Pantai Parangkusumo ini karena ada beberapa alasan ya. Yang pertama, keberadaan angin yang cukup bagus yang merupakan syarat utama untuk menerbangkan berbagai jenis layangan, termasuk layangan naga pada sore hari ini ya. Kemudian pantai ini menawarkan ruang terbuka yang luas dan pemandangan yang indah, sehingga cocok untuk festival layang-layang yang melibatkan banyak peserta dan layang-layang yang berukuran besar ya. Nah teman-teman, inilah suasana saat persiapan ya untuk lomba tren naga yang sebentar lagi akan dimulai, dimana di sini para peserta menempati lokasi tenda dengan berbagai ukuran naga ya. Dan menurut informasi untuk penyelenggaraan Festival Layangan PIKF 2026 kali ini akan ada naga, bahkan saat ini masih merupakan layangan naga yang terbesar di Indonesia dengan diameter kepingan 99 cm dan jumlah kepingan ada 162 buah ya. Nah kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini adalah suasana di lokasi penerbangan khususnya untuk layangan inflatable atau layangan kantong ya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada berbagai bentuk layangan kantong ya, bahkan dengan ukuran yang raksasa atau sangat besar teman-teman. Nah teman-teman, inilah suasana pantauan udara di PIKF 2026 Parangkusumo International Kite Festival. Nah, event ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Pegiat Layang-Layang Nusantara Talikama bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bantul ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju di sisi barat Pantai Parangkusumo, lokasi peluncuran festival layangan kategori tren naga. Selamat sore Mas. Mau dengan Mas siapa? Dika Pelayang dari mana Mas? dari Cilacap. Cilacap, Jawa Tengah ya. Lalu di hari ini, di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 bertepatan dengan Parangkusumo International Kite Festival, tempat Masnya mengikuti kategori apa aja? Mengikuti kategori tren naga 2 dimensi, 3 dimensi, tren naga kecil. Oh, berarti semuanya mungkin kategori itu ya? Mengikuti semua. Oke, lalu kalau untuk tren naga ini namanya naga apa? Naga wira. Naga, mohon maaf apa? Naga wira Naga wira ya. Menggambarkan atau temanya apa? menggambarkan keperkasaan sama keberanian. Kalau untuk diameternya ukuran berapa Mas? 70 diameter 70, 150 keping. Untuk kepingannya 150 ya? 150. Lalu terbuat dari bahan apa aja ini tren Kain naganya? semua, full kain, Full kain. fiber kain. Kalau untuk tingkat kerumitan dalam membuat tren naga ini apa? Tingkat kerumitan paling di kepala. Kenapa? Bisa disampaikan kenapa tren naga itu paling sulit di kepala? Karena musuhnya bagus-bagus. Wah, sudah berapa kali mengikuti acara di Parangkusumo International Kite Setiap Festival? tahun. Setiap tahun langganan ya. Kesannya bagaimana kalau mengikuti di hari Minggu ini? Yang pastinya sih seneng, happy, dan juga bergengsi lah. Iya. Nah teman-teman, layangan
dengan kategori train naga ini selalu menarik perhatian dan banyak ditunggu penonton karena layangan kategori ini merupakan kategori yang paling sulit ya untuk menerbangkannya. Di sini untuk layangan kategori train naga membutuhkan banyak orang untuk menerbangkannya. Kemudian yang kedua karena keindahan dari layangan baik warna, bentuk dari kepala sampai ekor yang liukannya menyerupai seekor naga yang sangat indah ya. Nah dengan peserta yang cukup banyak maka tak heran jika terjadi beberapa insiden. Salah satunya adalah sangkutan antar train naga. Dengan warna dominan warna ya jika satu-satu hasilnya penyajian stabil bisa masuk sekitar kotoran memberi kesempatan rekan-rekan yang akan menaikkan layang-layang. Selamat sore Mas. Selamat sore. Maaf dengan Mas siapa? Sapik Pelayang dari mana Mas? dari Sleman. Sleman, Sleman di Jakarta, Warlock ya. Tempat Masnya mengikuti kategori apa aja? Ini kita cuma ikut di satu kategori, tren naga aja. Tapi kita bawa untuk tren kreasi. Kalau untuk namanya naga apa ini? Ini naga rangga. Bisa menceritakan atau temanya? Naga rangga itu tema kita itu leak Bali. Jadi kita menggabungkan dua budaya. Kita suka sama budaya Bali, kita gabungkan dengan layang-layang yang sekarang baru booming, layang-layang naga. Jadi inspirasinya dari rangga atau leak Bali. Lalu kalau untuk proses pembuatan dari naga rangga ini membutuhkan waktu berapa lama? Kalau untuk kepala kita buat sekitar 4-5 bulan, Mbak. Wow. Kepalanya aja. Iya. Ya. Untuk badannya karena kita ya kita tinggal-tinggal, nggak langsung kita kerjain itu mungkin ini selama 7-8 bulanan lah Mbak untuk badannya aja. Tapi keren banget ini hasilnya, top banget Mas. Ternyata ini ukuran berapa? Diameter 50. Ya, diameter 50 dengan kepingan itu 115 keping. Jadi jumlah kepingan 115. Iya. Panjangnya sekitar 70 meter. Lalu sudah berapa kali mengikuti acara di Parangkusumo ini? Kalau di Parangkusumo yang event Talikama ini baru satu kali ini, Mbak. Lalu kesannya bagaimana pertama kali mengikuti acara di... Nggak ada sih, Mbak. Kita untuk event aja karena kan layangan untuk yang kategori tren naga kan ini kita nggak masuk ke ke regulasi. Jadi kan kita datang ke sini cuman event aja, kita kumpul sama teman-teman. Kita dulu Kak. Yang tiga, satu juga dari Sleman Yogyakarta. 1, 2, 3, go! Terpidan ya. 1, 3. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Sore Mbak, Maaf, dengan Mas siapa? saya Dendi Mbak, Pelayang dari mana Mas? dari Sleman Yudhistira Cat. Lalu di Parangkusumo ini di tanggal 23 Agustus 2026 tempat Masnya atau Yudhistira Cat ini mengikuti berapa kategori? Semua kategori ya Mbak, dari ada 6 kategori kita ikut semua. Wow. Jadi hari ini yang hari terakhir dan kategori yang terakhir tren naga. Lalu kalau untuk kategori yang tren naga ini nama naganya apa? Naga Bondowoso. Bisa diceritakan konsepnya atau temanya apa? Kita ambil Bondowoso itu dari contoh kepingannya. Kepingannya di belakang Mbak itu ada Candi Prambanan. Di situ mengisahkan tentang Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Jadi kita ambil dari situ namanya. Lalu kalau untuk jumlah kepingannya ada berapa Mas? Kepingannya 100 keping. Untuk diameternya? 80.
Lalu kelihatannya ini unik sekali ya. Ada kayak di dalamnya ini kayak baling-baling atau putaran atau apa ini Mas? Bisa disampaikan? Ini putaran buat yang di alis mata. Jadi ketika nanti terbang kena angin, matanya itu alis matanya bisa kedip-kedip seperti itu. Dan di sini ada juga di sini ada buat asap yang keluar nanti dari hidungnya. Itu kita setting sedemikian rupa nanti setiap 25 detik nanti mengeluarkan asap dari hidungnya. Wow, unik sekali ya. Kenapa memilih konsep yang sebegitu unik ini? Alasannya kenapa? Mungkin kan sekarang tren naga sudah banyak yang punya ya Mbak. Maksudnya dari pelayang-pelayang itu pasti semua punya tren naga. Kita bikin yang dari kepingannya sendiri kita bikin tidak bulat lagi, tapi kita bikin diagonal 12. Dan dari kepala sendiri kita inovasi, kita bikin seperti itu tadi. Kalau untuk tren naga ini tingkat kesulitannya apa aja Mas? Kalau tingkat kesulitannya sendiri mungkin timnya harus kompak sih Mbak. Timnya harus kompak, nanti saat menerbangkan kita kira-kira cari momen yang pas gitu aja sih. Kalau untuk bisa terbang ini untuk tren naga ini membutuhkan atau memerlukan berapa orang Mas? Atau berapa kru Kalau itu? tren naga itu tergantung angin ya Mbak. Angin di Parangkusumo ini kan lumayan besar, itu paling yang narik nanti sekitar minimal itu 10 orang. 10 orang ya? Minimal itu Mbak. Karena kita diameternya besar, 80 diameter 80, jadi minimal 10 orang. Lalu kesannya bagaimana mengikuti acara di Parangkusumo di hari Minggu ini Mas? Alhamdulillah hari ini hari terakhir, pesan dan kesannya mungkin untuk panitia kedepannya mudah-mudahan bisa bikin acara seperti ini lagi. Amin. Bisa lebih meriah lagi, kompak lagi untuk panitianya, dan untuk semua pengunjung yang datang ke sini terima kasih, dan yang belum datang ke sini mungkin di tahun depan bisa melihat layang-layang di Pantai Parangkusumo ini. Yang sangat beraneka ragam dari para pelayang di seluruh Indonesia dan mungkin internasional juga ya Mas ya? Ya. Oke, semoga kali ini Yudhistira menang di tren naga ya Mas ya? Amin, terima kasih Mbak. Terima kasih kembali Mas. Ulangi nomor berapa? 322. Nomor 322. Aduh kayak bang. Siapa tuh angkat-angkat orang itu? dengan warna dominan di warna kuning. Nah teman-teman, inilah layangan dari Yudhistira Kite Sleman Yogyakarta yang bentuknya unik ya, terutama dari kepingan ataupun dari kepala naganya ya. Nah selanjutnya kita akan melihat layangan naga lainnya. Nah yang nampak di depan kita ini adalah layangan dari Cimano Kite Cilacap ya. Dan layangan ini bernama Ontosilo teman-teman. Cukup besar dan panjang pula ya.
Oke, 332 Soekarjo, Jaka Klinting Akilakai Cilacap. yang 332 dari Cilacap masih warna merah benderanya. Ya, masih bendera merah, Pak Hartono. Ya, masih warna merah bendera 332 dari Cilacap. Untuk 322 bisa masuk. Oke, 1, 2, 3, go. 322 dari Cilacap. Oke, sekali lagi kepada layang-layang yang sudah naik, kami harapkan geser. Sekali lagi digeser ke barat. Kita kasih kesempatan untuk rekan-rekan yang lain yang mau menaikkan layang-layangnya. Monggo. Untuk 322 geser, monggo. Itu yang 332 bisa geser. Untuk yang 322 monggo. Mas ini dari asisten juri bisa menyampaikan itu supaya geser. Ya, masih. Nah teman-teman, sore ini banyak layangan naga yang tampil baik ya, karena angin juga sangat mendukung. Namun ini adalah salah satu layangan yang tampil kurang stabil, sempat terjadi sangkutan dengan layangan tren naga lainnya. Namun akhirnya juga tidak bisa terbang ya. Nah teman-teman, inilah layangan naga terbesar dan terpanjang di Parangkusumo International Cat Festival 2026 dengan diameter 99 cm dan jumlah kepingan ada 162 buah ya. Nah layangan terbesar ini terbang di akhir sesi ya teman-teman, saat matahari sudah mulai terbenam.
Mas Bungke. Pelayang dari mana? Tulungagung. Jawa Timur ya? Ya. Lalu di kali ini di Parangkusumo International Kite Festival Ya. mengikuti berapa kategori? Berapa Kak? Oke. 4. Lalu yang kalau yang ini kategori Trenaga ya? Ya, Trenaga terbesar di Indonesia. Wow, saat mantap. ini. Diameternya berapa? Diameternya 99. Lalu? Untuk panjang 162. Wow. Lalu nama layangannya naga apa? Maruto. Ya, oke. Baru kali ini. Baru memecahkan rekor ini. Wow, keren banget. Semoga menang timnya ya. Ya, makasih Oke, Kak. terima kasih kembali. Timnya namanya apa Mas? Slow Team. Slow Team ya. Ya. Oke, Slow Team juara ya. Jajan juga. Mas, motifnya apa? Motif. PPT. Apa itu? Pelayang pedot petel. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami hari ini di Parangkusumo International Kite Festival PIKF 2026. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.